Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah politik keluarga. Nah, sebelumnya kami bersama narasumber yang akan diwawancari oleh kami sebagai subjek individu yang mempraktikkan nilai-nilai keluargaan ekologis, yaitu memiliki pengalaman langsung bersentuhan dengan krisis sampah di pesisir Jakarta. Dia memiliki peran aktivis lingkungan, pegiat konservasi laut, dan koordinasi Marinba di Jakarta. Langsung saja kami bersama Bang Rafis Lukman Aziz Suregar. Halo, selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Lanjut. Baik, Bang Rafi, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, saya ingin tahu nih latar belakang personal Anda. Ada nggak apa momen atau titik balik yang membuat Anda memutuskan turun tangan mengurusi isu sampah laut? Mengapa Anda peduli sementara kayaknya lebih banyak anak muda lain di Jakarta yang mungkin memilih meninggalkan atau mengabaikan gitu? Oke, mungkin kalau kita ngomongin soal latar belakang ya, kita di sini semua teman-teman yang nonton juga kita adalah korban gitu. Kalau mungkin nanya latar belakang secara pribadi, sebenarnya aku bukan orang asli Jakarta. Aku orang dari Sumatera Utara, Mandailing Natal, yang saat itu bahkan sampai sekarang menjadi korban bagaimana kerasnya konsesi tambang dan perkebunan kelapa sawit yang sangat amat marak. Bahkan sampai hari ini salah satu orang yang terdampak juga terhadap bencana alam Sumatera. Ya, tapi alhamdulillah keluarga dan teman-teman masih selamat. Tapi emang ya ini tamparan keras aja dari alam. Dan di Jakarta saat ini, saat perkuliahan, aku aktif di komunitas lingkungan, khususnya konservasi laut, karena menurut aku ya kita semua balik lagi, kita adalah korban yang kalau kita biari terus menerus ini bakal memberikan dampak yang lebih parah gitu. Karena melihat laut itu sebenarnya gini teman-teman, penghasil oksigen itu nggak berasal dari hutan aja, bukan hanya dari hujan, tapi dari laut. Laut itu menghasilkan 50-80% kadar oksigen di bumi kita ini. Itu mulai dari alga, plankton, dan terumbu karang. Itu penghasil besar oksigen. Nah, kalau seandainya ekologis mereka terganggu, ya mau nggak mau itu berdampak ke kita secara besar. Mungkin teman-teman kayak mikir kalau orang yang tinggal di kota mungkin, atau tinggal di yang jauh dari laut. Mikir kayak, oh nggak apa-apa, gue nggak ada berdampak, nggak usah makan ikan juga nggak apa-apa, kan ada ayam, ada sapi. Padahal itu adalah efek yang bersangkut pautan. Kalau seandainya kita tidak peduli terhadap laut Indonesia, itu bakal memberikan dampak yang besar. Apalagi kita adalah negara kepulauan ya, kita adalah negara kepulauan yang mau nggak mau adalah berkaitan dengan laut gitu. Makanya kalau ngomongin soal latar belakang dan pertanyaan kedua tadi soal pemuda di Jakarta ya. Iya. Kalau ngomong pemuda di Jakarta, alhamdulillah saat ini komunitas Marinba di Jakarta emang berhome-nya itu di Jakarta Utara, lebih tepatnya di pesisir dan sebagian Kepulauan Seribu. Kita melihat teman-teman itu udah banyak gitu yang ikut serta, udah banyak yang ikut bergabung, berpartisipasi untuk kelangsungan, atau mungkin ikut turun langsung advokasi, atau mau itu turun langsung membersihkan di daerah pesisir laut. Tapi nggak sedikit juga teman-teman yang anak muda masih abai dan mungkin merasa belum penting gitu terhadap laut di Jakarta, kayak ya udah buang sampah sembarangan mungkin, atau memakai plastik sekali pakai dan tidak mementingkan bentuk-bentuk ramah lingkungan lainnya gitu. Ya kita upayakan terus saja supaya yang peduli itu sebagai mayoritas. Pasti ada aja caranya. Walaupun gitu masih banyak yang sadar kan ya. Alhamdulillah sejauh ini teman-teman di Jakarta itu banyak kok yang sadar, apalagi Gen Z ini kan. Gen Z ini terkenal orang yang berisik, nyerocos gitu kan. Makanya aku lihat alhamdulillah banyak kok yang berani marah-marah bahkan buat orang yang buang sampah sembarangan. Terjun langsung juga. Betul, yang terjun langsung. Kalau kata produk iklan itu, berani kotor itu baik. Salah satu tagline. Berani kotor. Ya, disponsori kami ya. Mudah-mudahan ya. Siapa tahu barangkali. Lanjut. Apa buat pertanyaan berikutnya nih Bang? Nah, sebagai sosok yang sering turun atau sering turun ke lapangan ya, ke pesisir ataupun juga di lingkup daerah Kepulauan Seribu, apa hal yang paling miris atau mengejutkan yang pernah Abang temukan terkait tumpukan sampah di sana gitu?
Kira-kira itu. Ya, mungkin kita ngobrol secara pengalaman ya, karena Iya. mungkin kita di sini, aku juga bukan seorang ya akademisi atau mungkin pemegang kekuasaan, orang yang memiliki kebijakan bukan ya teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman tentu sangat miris ya, karena ngelihat sampah plastik, sampah-sampah yang ada di laut itu adalah sampah domestik yang berasal dari daratan, yang berasal dari teman-teman Jakarta gitu, atau yang berasal dari ya Pulau Jawa lah gitu. Bukan hanya Pulau Jawa, bahkan kita kemarin sempat dapat yang sampah plastik itu yang dari Pulau Sumatera juga. Itu wah, parah banget kan, gimana mereka bisa menyeberangi selat gitu kan, bisa menyeberangi sampahnya hanyut sejauh itu. Dan emang kelihatan ya teman-teman, sampah plastik itu emang nggak bisa terurai, butuh waktu kayak 100 tahun atau mungkin ya lebih dari 100 tahun untuk mengurai sampah plastik ini. Dan itu efeknya juga bakal memberikan yang efek domino secara langsung ya, mikroplastik dan semacamnya. Lalu ngomongin pengalaman ya, kita tuh ada base, lebih tepatnya Marine Base Jakarta itu bekerja sama juga dengan DLH Kepulauan Seribu. Kita tuh sering main di pantai di daerah Pluit, bukan pantai, pulau di daerah Pluit, sama di Pulau Tidung. Kalau di daerah Pluit itu pulau reklamasi teman-teman. Jadi itu adalah pulau buatan yang dibuat dari teman-teman DLH Kepulauan Seribu yang udah dikelola dari tahun 2005. Jadi tahun 2005 itu ada kayak pulau sampah plastik yang numpuk, dan itu karena itu adalah titik putaran pertemuan rawa dengan laut secara langsung kan. Jadi ada kayak putarannya gitu, kayak air muter, dan otomatis sampah plastik juga muter di situ. Akan Dari ngumpul di situ, mengendap. Dan jadi tahun 2005 itu udah dikelola sama DLH Kepulauan Seribu. Di tahun 2017 itu udah mulai turun alat berat, sampai tahun ini itu jadi pulau. Jadi pulau itu tanah sama sampah plastik. Sebelum bukan. Dan yang herannya itu, nggak tahu ya, ini mungkin alam yang bersifat ya, alam yang bertindak. Kebijakan alam. Kita nanam pohon, di sana tumbuh pohon mangga, terus terong, sayur-sayuran. Pokoknya kita ya mencoba menghijaukan itu ya, walaupun emang kondisinya adalah sampah plastik dengan tanah menjadi pulau tiba-tiba. Tapi di sana emang tumbuh. Dan sampai per hari ini di laut itu kan sampahnya itu nggak selalu ya di satu titik. Kalau di darat ya udah di Bantar Gebang gitu kan, semuanya di Bantar Gebang. Sedangkan kalau di laut itu mengikuti arus laut dan angin. Nah, kalau di sana di daerah Pluit itu ada kayaknya per 3 bulan atau 5 bulan itu sampah plastiknya selalu ada. Kita udah nyerok nih dari pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang, itu sampahnya nggak benar-benar habis. Jadi kita pakai jaring ya teman-teman, kita serok terus, dan sampai malamnya besok itu sampah nggak pernah habis-habis. Dan rata-rata emang sampahnya adalah sampah domestik. Nah itu yang buat kita semakin miris melihat bahan makanan plastik sekali pakai, terus popok bayi itu adalah sampah mayoritas ya saat itu ya, benar-benar sampah domestik yang berasal dari masyarakat. Dan ada juga kita temui itu ada limbah pabrik teman-teman. Limbah pabrik itu parah banget lah. Jadi air itu berbusa dan cairannya warna hijau bau gitulah. Teman-teman, itu pernah kita temui juga yang membuat ikan, terumbu karang, terus biota laut itu pada mati. Dan padahal warga sekitaran Jakarta Utara masih mematokkan pencariannya sebagai nelayan gitu. Makanya ini ada berdampak langsung, dan ya harapannya teman-teman dari pemerintah dan seluruh masyarakat juga ikut adil sertalah menganggap ini adalah permasalahan yang serius. Soal juga ya sampah limbah dari sebuah perusahaan. Dengan perusahaan apa ya? Mungkin saya lanjut aja daripada ada bahaya juga tadi. Kalau menurut dalam pandangannya pribadi Bang Raffi nih, apakah masyarakat Jakarta saat ini masih memposisikan dirinya sebagai penguasa alam, atau mungkin seberapa sulit bagi Anda sebagai seorang aktivis untuk mengubah pola pikir orang lain agar melihat laut sebagai rumah sendiri? Ya, kalau ngomongin penguasa alam ya, teman-teman di Jakarta ya, bukan hanya di Jakarta ya, kita semua adalah, kita diberikan kelebihan teman-teman, kita diberikan akal gitu, diberikan akal yang buat kita bisa berpikir
berpikir apa dampak dan apa langkah ke depan yang harus kita lakukan gitu. Kalau seandainya kita berpikir dan mengambil langkah untuk buang sampah sembarangan, tidak mementingkan lingkungan dan abai terhadap kondisi saat ini, berarti otomatis dampaknya adalah lingkungan kita bakal rusak dan itu bakal memberikan bencana kepada kita semua. Tapi kalau seandainya kita mengambil langkah yang progresif, kita mengambil kita peduli terhadap lingkungan, pasti otomatis itu semua akan membaik lah. Kita bisa mengobatinya, walaupun itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu dan butuh tenaga yang banyak gitu teman-teman. Bukan hanya tenaga, bahkan semua kita keluarkan untuk ini. Tapi kan balik lagi, ini nggak bisa selesai, nggak bisa diobati kalau kita nggak mencegah. Kalau bahasanya mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan. Nah, makanya ini adalah dua hal yang harus jalan bareng-bareng. Kita mengobatinya dan harus kita cegah. Makanya kalau ngomongin soal peran penting ya masyarakat atau mungkin manusia, ya lebih tepatnya manusia adalah pemegang peran penting terhadap lingkungan kita ke depannya gitu. Dan nanti Oke. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dimana pertanyaannya ini buat Bang Apip. Bagi Bang Apip pribadi nih, apa arti menjadi seorang warga negara yang baik? Apakah cukup dengan kita membayar pajak dan nantinya pemerintah akan membereskan hal-hal seperti ini, ataukah seseorang belum bisa disebut menjadi warga negara yang baik jika masih dari hal-hal kecil seperti membuang sampah gitu? Jadi menurut Bang Apip sendiri bagaimana Bang Apip menerapkan ecological footprint yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Kayaknya gitu pertanyaannya. ya, kalau kita ngomongin menjadi warga negara yang baik, versi rakyat itu beda ya dengan versi rezim. Kalau versi rezim kan nih masyarakat bayar pajak dan bungkam gitu kan. Jangan kritis gitu. Diam aja udah. Semakin bodoh semakin suka rezim saat ini gitu kan, kalau menurut pandangan rezim. Mungkin kalau menurut kita rakyat juga, sesama rakyat sipil ya lebih tepatnya, bukan pemegang kekuasaan, menjadi rakyat yang biasa ya tentu semua itu adalah pertanyaannya jawaban yang bakal subjektif ya. Karena menjadi masyarakat yang baik itu berbeda-beda ya menurut orang. Membayar pajak tentu itu adalah kewajiban. Tentunya kalau kita melaksanakan kewajiban kita itu udah menjadi udah menjadi baik ya. Kayak kita di agama aja, kalau kita menjalankan kewajiban kita di agama berarti itu sudah sah. Tapi ada kewajiban kita saat ini bukan hanya membayar pajak aja kan teman-teman, bukan hanya membayar pajak dan tidak membuat kriminal ya. Tidak membuat kriminal, tapi kan berbuat baik lah indeks kriminal saat ini ngeri saat ini kan, beda-beda indeks kriminal dengan kita bersuara aja ya. Ada namanya kriminalisasi kan, gimana teman-teman kita saat ini yang menyuarakan atau mungkin ikut berunjuk aksi gitu, menyampaikan pendapat dia, mengekspresikan. Itu maksudnya. Ini kasusnya Bang Pedro kemarin. Iya, makanya ini satu. Bisa diputar-balikan begitu. Makanya ini adalah yang sangat-sangat subjektif menjadi masyarakat yang baik. Dengan kita tidak menyerah aja sih lebih tepatnya. Kita tidak menyerah dan menjalankan semua kewajiban kita bernegara. Itu menurut aku udah cukup. Karena kita ngomongin soal lingkungan juga ya teman-teman, soal laut di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Menjadi masyarakat yang baik tentunya ya menjadi masyarakat yang bijak, menjadi masyarakat yang pintar. Mereka tahu bagaimana standing position mereka, bagaimana mereka tahu peran mereka sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan maupun peduli terhadap negara saat ini gitu. Dan selain itu juga teman-teman, kalau kita ngomongin konteks negara ini ya, perusak lingkungan kan besar ya bahasanya sekarang. Kita udah nggak ngelihat ya membuang sampah sembarangan itu adalah bentuk kerusakan lingkungan, memakai plastik sekali pakai secara berlebihan itu juga kerusakan lingkungan. Tapi pada dasarnya ada yang lebih besar daripada itu kan, bagaimana proyek-proyek konsesi tambang atau mungkin proyek-proyek perkebunan yang terlalu over, itu juga adalah salah satu bentuk kerusakan lingkungan gitu. So, kalau kita ngomongin tanggung jawab kita ya, kalau kita bisa berani untuk melawan
atau tidak terlibat atau melawan gitu ya bahasanya ya, itu jauh lebih baik, dan itu sepertinya adalah salah satu bentuk menjadi masyarakat yang baik menurut aku sih. Terus dimulai dari hal kecil dulu ya. Iya, ngeri juga kan. Kalau parkir benar itu apakah orang baik ya? Parkir janggal di UPN salah. Buang sampah. Lanjut. Gitu dulu tuh. Udah, lu kan Nanti mau disimpulkan dulu atau coba disimpulkan. mungkin kalau disimpulkan dari saudara Dandi dulu mungkin atau Enggak. ya, mungkin kalau disimpulkan aja singkat saja berarti memang semua itu kesadaran dari diri sendiri dulu. Kalau sudah sadar diri bisa bisa menyadarkan orang lain, aduh kayak orang lain kesurupan kalau bahasa gitu ya. Dan yang terdekat dulu lah, Yang terdekat dulu dari kita sendiri, ke keluarga, ke ibu, bapak, ke abang, ke adek, terus ke teman-teman gitu aja, simpel-simpel aja teman-teman, itu juga jadi masyarakat yang baik kan. Mungkin sebagai penutup ya Kak, kalau jika nih Kak Anda bisa berbicara nih heart to heart kepada setiap anak muda mungkin di Jakarta aja deh yang masih membuang sampah sembarangan atau menggunakan plastik sekali pakai, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka tentang masa depan kota dan laut kita? Ya, mungkin aku ingin menyampaikan ke teman-teman sekalian, hari ini kondisinya nggak baik-baik aja teman-teman. Kita dalam kondisi mencekam. Ini adalah ya, masa kita harus menunggu bom waktu ini meledak. Kita adalah sedang di posisi bom waktu. Sampah plastik kita emang sangat amat banyak di laut Jakarta. Dan kalau kita ngomongin soal Kepulauan Seribu ya teman-teman, Pulau Seribu itu bahasanya Pulau Seribu, tapi pulaunya itu ada 110 pulau, dan banyak penelitian yang udah memperkirakan ada 26 pulau di Kepulauan Seribu yang terancam tenggelam gitu. Itu karena kenaikan permukaan air laut dan kerusakan ekologis di laut. Kerusakan ekologis di laut itu salah satunya penyebabnya adalah pembuangan sampah sembarangan dan ketidakseriusan pemerintah saat ini menangani kasus-kasus seperti kerusakan lingkungan atau kasus-kasus ya sesimpelnya mendaur ulang atau mengelola sampah plastik saat ini ya. Ya kita bukan masyarakat yang pasrah aja ya, bukan pasrah aja terhadap situasi saat ini ya. Udahlah, ini urusan pemerintah, bukan seperti itu teman-teman ya. Kita punya turut andil, kita punya peran penting juga untuk seluruh teman-teman kita yang di Jakarta. Ya kita bisa dari hal-hal kecil aja. Kita dari hal-hal kecil kayak bawa tumbler gitu, terus tidak menggunakan sampah plastik secara overload, karena di komunitas aku kita menanamkan sebenarnya kita tidak memusuhi plastik ya teman-teman secara seluruh ya, maksudnya kayak wah plastik ini najis nggak gitu, bukan yang kayak gitu, tapi yang kayak ada kita memusuhi si penggunaannya. Ya percuma teman-teman mengganti kantong plastik kalau tote bag yang teman-teman pakai di supermarket itu sekali pakai juga. Itu kan percuma ya. Kenapa ada plastik? Karena kita ingin mengurangi penggunaan kain pada saat itu kan, karena kain terbuat dari kayu, makanya ditimbulkan adalah plastik untuk mengurangi penggunaan kain. Tapi kalau kita menggunakan plastik secara banyak, kalau kita menggunakan balik lagi kita menggunakan tote bag tapi secara berlebih, itu kan sama aja gitu kan, sama aja nggak efek. Yang kita permasalahin adalah pola penggunaannya teman-teman, itu yang harusnya kita batasi dan itu yang harusnya kita perbaiki gitu. Bukan hanya tidak memakai plastik tapi memakai tote bag secara berlebihan, itu sama aja, tapi yang kita perbaiki adalah polanya. Terus ya kita sama-sama berbenah teman-teman, kita sama-sama berbenah dan kita sama-sama belajar aja, serta jangan sampai nunggu bom waktu ini meledak aja, gitu aja. Wah, bagus banget kata-katanya, sungguh menginspirasi saya. Saya jadi langsung ingin beli Indomie tapi bawa kotak bekal dari rumah sendiri. Tapi Indomie
Sampai sampah plastik juga. Nah, tapi kalau ngomongin soal itu ya, betul. Kayak kita juga sekalian promosi mungkin kali ya, promosi boleh ya? Boleh Promosi banget ya. soal, jangan lupa teman-teman follow Instagram Marin Badis Jakarta. Mungkin nanti muncul ada di sini, ada di sini. Bisa diadakan lah pokoknya. Jadi ada-adain aja ya. Instagram Marin Badis Jakarta kita buka open volunteer juga buat teman-teman, dan tentunya ada open kepengurusan juga. Kita bakal bahas isu laut, kita belajar bareng dan kita aksi bareng gitu sih. Mungkin tidak perlu bisa berenang, tapi yang penting niatnya. Iya. Oke, Tutup. kita tutup. Terima kasih banyak Bang Apip Mas Rabi. atas segala sesuatunya, yang informasinya, diberikan. pengalamannya Iya, pengalaman. yang menginspirasi. Oke. Apa? Tutup. Tutup. Baik, sekian dari kami dari kelompok 3 mata kuliah Politik Kewarganegaraan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.